Halo teman-teman, selamat hari Kamis. Salam sehat juga. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, setelah kemarin gue banyak menyinggung atau membahas sepak bola lokal, khususnya PSM Makassar, luar biasa nih maunya. Dan mudah-mudahan video-video gue kemarin bisa memberikan pencerahan buat kalian, bisa memenuhi dahaga informasi terhadap ayam jantan dari timur ataupun Juku Eja, pasukan Andi Ramang banyak ya julukan PSM Makassar, dan juga tentunya memberikan hormon apa endoferon apa namanya ya yang membuat tubuh kita itu excited karena happy excited, jadi yaitu harapan gua ya. Jadi terima kasih, animonya luar biasa. Dan seperti janji gue juga akan banyak mengulas mulai saat ini sepak bola lokal. Artinya liga-liga mulai dari Persib Bandung, Persija, Persebaya, Arema dan seterusnya. Ya yang kebetulan yang kalau gue bawain ya seperti nanti malam gue akan bawain pertandingan Liga 1 antara Persis Solo dan Persi Kediri. Nah itu nanti gue akan coba bahas ya kalau sempet, kalau nggak capek. Oke, gue langsung aja deh ke topik pembahasan kita. Seperti yang bisa kalian lihat dari thumbnail dan juga judulnya, gue akan bahas merangkum hasil Liga Champions leg pertama perempat final ya. Karena kemarin gue nggak sempet bahas yang Munchen Munchen City dan juga Benfica Inter. Jadi itu gue gabung aja, tapi gue akan singgung sedikit ya. Mungkin gue mulai dari Munchen City Munchen ya, menang 3-0, kita udah tahu semua. Dan mungkin lo juga sudah nonton di berbagai platform ya podcast terkait dengan hasil ini. Jadi gue nggak akan terlalu banyak detail. Hanya gue ambil angle, ada dua angle yang mau gue bilang bahwa inilah yang namanya kualat ya, ketika ada seseorang yang sudah sudah merawat, kemudian mengembangkan tim ini sedemikian rupa dengan segala kelebihan kekurangannya, tapi kemudian tiba-tiba dia pecat begitu aja, yaitu Nagelsmann. Jadi dan Oliver Kahn ini kabarnya juga yang bertanggung jawab, yang punya ide kabarnya ya dari level manajemen. Maksud gue gini loh, terlepas dari apapun friksi personal yang kita nggak tahu ya apa terjadi di dalam, rasa-rasanya Nagelsmann sudah bekerja cukup baik dan cukup maksimal. Mereka saat itu ya, sebelum dia dipecat, ada di DFB Pokal, waktu itu masih belum kalah dari Freiburg kalau nggak salah. Kemudian juga di Liga Champions juga dia dengan sangat meyakinkan membawa ke perempat final. Kemudian juga di Liga juga waktu itu memang masih di bawah Dortmund ya, cuman tipis lah bedanya, cuman beda 1 poin kalau nggak salah. Dan tiba-tiba dipecat dan menunjuk Tuchel ya. Dan akhirnya ya memang setelah itu menang 4-2 dari Dortmund, tapi kemudian kalah dari Freiburg di DFB Pokal, tersingkir, dan juga kemarin kalah dari City 3-0 yang rasa-rasanya walaupun never say never ya, karena 3-0 itu dulu tahun 2000-an awal kalau nggak salah ya, Milan atau Deportivo, antara Milan dan Deportivo lah pernah membalikan keadaan yang serupa. Tapi kita nggak ya, tapi rasa-rasanya City ini kan bukan sembarang tim, bukan kaleng-kaleng ya. Jadi mungkin satu kaki City udah di semifinal ya, walaupun gua nggak akan taruhan apapun. Nah kemarin itu yang menarik adalah gua angkat satu angle aja, yaitu Haaland. Jadi tambahan tambahan gol yang dia ciptakan ke gawang Bayern Munchen itu membuat dia mencetak 40 berapa gol ya, 45 gol, jadi melewati torehan Ruud van Nistelrooy tahun 2002-2003 di musim pertama ya bersama klub. Itu dia 44 gol dan butuh 52 game. Sementara Mohamed Salah di Liverpool musim pertamanya 2017-18 untuk mencapai 44 gol dia membutuhkan 52 game musim pertamanya, walaupun di Premier League dia sudah di Chelsea sebelumnya. Nah, Haaland hanya membutuhkan 39 game untuk menciptakan 45 gol di semua kompetisi. Luar biasa ya. Dan ini juga rekor buat dia karena sebelumnya dia bisa mencetak 44 gol memang tahun 2019-2020, tapi di dua klub yang berbeda ya. Di Salzburg 28 gol, kemudian dia pindah ke Dortmund 16 gol. Nah, sekarang dia 44 gol dan 45 gol dan belum satu musim selesai. Masih sangat mungkin nambah ya. Apalagi ya, kemarin sih gua rasa itu aja ya. Jadi
Munchen memang menurut gua sih salah satu faktornya itu. Kenapa? Yaitu pemecatan Nagelsmann. Kenapa? Karena ruang ganti itu segala-galanya. Kalau dari kesimpulan gue setelah sekian lama menonton bola, akhirnya memang ini yang paling penting. Lagi-lagi gue ingin menarik kembali ke kisah fairy tale-nya PSM Makassar ya, walaupun ini memang berbeda jauh, tapi sebenarnya mirip. Artinya memang Bernardo Tavares bisa menghandle ruang ganti, bisa menciptakan harmonisasi, dan itu yang membuat sebuah tim itu sangat kuat. Dan itu justru dirusak kemarin oleh Oliver Kahn dan ya Oliver Kahn lah dan kawan-kawan dengan mendepak Nagelsmann dan juga memanggil Tuchel ya, sehingga pasti ada suasana yang gak enak lah di ruang ganti. Sehingga sebagus apapun skill pemain, sehebat apapun dia, sebesar apapun namanya, tapi kalau ruang ganti itu tidak bagus, ya percuma. Sama seperti di MU kan, ketika ada friksi antara Ronaldo, pemain bintang yang kembali lagi comeback, justru akhirnya berantakan. Setelah dia pergi malah lebih bagus lah performanya. Kemudian itu tadi dari hasil satu lagi dari Inter Milan ya, Inter Milan mengalahkan Benfica. Entah mengapa kali ini gue percaya dengan superstitious ya, jadi dengan klinik, bahwa gue masih berapa kali gue bilang bahwa kutukannya Bela Goodman ini masih berjalan ya. Kalau nggak salah dia mengutuk Benfica itu nggak akan juara di kompetisi Eropa. Di kompetisi Eropa ya, jadi bisa Europa League, bisa Champions League, pokoknya yang kompetisi Eropa lah. Itu tahun 62. Jadi dan setelah itu berkali-kali dia masuk ke final di ajang Eropa, baik di Europa League, baik di Champions League, gue nggak tahu, mungkin sebelumnya ada, pokoknya 8 kali atau 9 kali lah dia masuk final dan selalu kalah. Dan kemarin walaupun ini belum selesai, kita nggak tahu nanti di leg kedua mereka kembali kalah 2-0, bukan kembali ya, mereka kalah 2-0 dari Inter Milan. Jadi ya kutukan Bela Goodman kelihatannya masih ada di sana, walaupun kita nggak tahu ya, jangan-jangan bisa balikin keadaan nanti di leg kedua di San Siro. Mereka akan main nanti leg kedua tanggal 20 bulan 4, jadi kira-kira minggu depan ya, midweek minggu depan ya. Tapi yang jelas dari segi tactician, Inter Milan kemarin tampil sangat solid. Jadi lagi-lagi line up yang diturunkan ini kan sebenarnya line up yang mirip dengan diturunkan saat mereka menghadapi Juventus ya, satu sama. Termasuk juga duet di lini depan, yaitu Zeko dan juga Lautaro Martinez ya. Jadi ini nampaknya yang menjadi andalan, lebih dipercaya oleh Simone Inzaghi lah dalam jadi juru gedor ya. Sementara saat lawan Salernitana ini yang diturunkan justru Joaquin Correa dan juga Lukaku. Jadi kelihatannya semua striker ini memang mumpuni lah empat-empatnya. Cuman untuk yang dianggap lebih berpengalaman dan punya apa ya, mungkin punya ketenangan ya, yaitu ya Zeko sama si Lautaro Martinez. Kalau dilihat dari skuad yang ditampilkan oleh Simone Inzaghi di partai yang penting. Kemudian juga yang lain-lain juga di lini tengah juga seperti biasa Barella dan Brozovic, tapi kemudian kanannya Dumfries dan kirinya Di Marco. Ya ini juga hampir mirip dengan yang ditampilkan oleh Simone Inzaghi saat menghadapi Juventus ya. Sama persis, kanan kiri tengahnya juga sama persis ya, hampir sama. Kecuali mungkin ya gue rasa hampir sama semua ya kurang lebih. Ini kalau kita lihat ya, bandingin antara skuad yang menghadapi Juventus yang berakhir dengan 1-1 dengan yang menghadapi Benfica. Oke, di belakangnya itu Darmian, Acerbi dan juga Bastoni. Ini sama. Kemudian tengahnya belakangnya beda satu ya, De Ambrosio dimainin. Jadi hanya beda satu pemain sebenarnya. Sama kiper, Deng. Jadi hanya dua. Center back-nya satu beda, dengan kipernya juga beda, digantikan sama Onana antara line up menghadapi Benfica dan yang menghadapi Juventus ya. Jadi itu kita akan lihat leg kedua nanti. Nah, kita beralih ke kemarin yang baru terjadi ya. Ini menarik, banyak banget catatan yang gua ambil. Kita mulai mungkin dari Chelsea dulu ya. Nah, sebenarnya Chelsea dengan kemarin kan main dua ya. Ada Chelsea melawan Madrid dan Milan dan Napoli. Gue akan bandingin dua-duanya secara umum, baru nanti gue akan ke masing-masing. Jadi gini, intinya sama sebenarnya dengan Inter Milan. Baik Milan dan Chelsea ini menurunkan pemain terbaik dia. Pemain terbaik itu dalam arti secara pengalaman dan secara experience lah.
gitu ya. Jadi lebih lebih kepada itu yang ditekankan. Nanti gua akan breakdown. Intinya sama-sama dua-duanya. Nah, sekarang kita ke Real Madrid Chelsea dulu. Ini gue tadi ngobrol sama teman gue, jadi kita menganggap ini seperti SSB menghadapi tim sepak bola profesional. Kalau lihat dari antara Real Madrid dan Chelsea, benar-benar seperti anti hipotesa satu sama lain. Jadi kalau Madrid itu sekumpulan pemain hebat yang punya skill individu tinggi, kemudian bermain sebagai tim kolektif, lawannya udah secara individu tidak jelas, kemudian mainnya juga bukan main tim. Hanya satu catatan gue ada dua catatan gue positif kemarin ya. Gue lebih menyoroti Chelsea, kenapa? Karena Madrid ya udahlah ya, mau diapain? Ancelotti tinggal giniin doang, udah menang lah ya, kira-kira gitu mungkin. Tapi gue justru memberikan credit point kepada pertama Frank Lampard. Ya, dia tahu secara tactician dia tidak mudah untuk menang melawan Madrid. Jangankan menang, seri aja susah apalagi menang ya. Sehingga dia memainkan formasi 3-5-2 dan dia taruh pemain-pemain itu yang gue bilang tadi lebih punya pengalaman. Sehingga Thiago Silva pun yang secara usia sudah cukup uzur, nggak tahu mungkin 37-38 tahun ini ya. Itu ditampilkan kembali. Kemudian juga kalau Bali memang secara skill ya kita harus akui lah ya, dia memang bagus. Nah, kemudian Bali, kemudian Thiago Silva sama Wesley Fofana ya. Wesley Fofana. Ya. Nah, kemudian kanan Reece James itu berpengalaman, pernah membawa Liga Champions Chelsea juara dan juga punya kapasitas. Cuman dan di kiri Ben Chilwell. Nah, kenapa dia nggak nurunkan Cucurella? Karena tadi itu Cucurella mungkin bagus secara individu, tapi secara pengalaman, secara mental mungkin belum sebaik let's say Thiago Silva. Ya, walaupun tadi gue bilang dia udah tua. Nah, di tengah memang itu tadi N'Golo Kante, Kovacic dan Enzo Fernandez. Nah, walaupun ada satu catatan, N'Golo Kante kemarin tidak bermain sebagaimana layaknya dia seorang pemain yang berpengalaman. Mungkin cederanya masih belum terlalu pulih lah begitu ya. Sehingga akhirnya dia ditarik keluar di menit ke-75. Jadi satu menit setelah kebobolan kedua. Nah, kenapa gue bilang apa yang ditampilkan Lampard secara tactician itu udah maksimal? Karena mereka memang kebobolan 2-1, tapi jangan lupa itu lebih kepada memang tingkatnya Madrid lebih tinggi lah daripada Chelsea. Kan itu gol yang diawali dari Carvajal, umpannya keren banget, cantik banget. Bolanya kalau lu lihat pelan bergulir gini, agak ngelop, tak, terus ke kakinya si Vinicius Junior, kemudian di deflect sedikit dan langsung di tapping sama Benzema. Setelah itu kan gak gampang juga Madrid nembus pertahanan Chelsea. Kalau lu lihat statistik, memang ada 10 shot on goal, tapi sebenarnya itu kalau kita lihat peluang emasnya mungkin hanya sekitar 4. Itu. Jadi sisanya berhasil diredam sama pertahanan Chelsea walaupun mereka mati-matian. Jadi berhasil. Meskipun juga Chelsea nggak bisa terlalu maksimal bermain menyerang. Kenapa? Karena satu area yang sering gue perhatian itu dieksploitasi adalah sisinya Reece James. Jadi Reece James ini dua sisi mata uang. Kalau misalnya dia naik ke atas, ya ada area ada peluang di sana. Itu begitu dapat counter transisi menyerangnya Madrid, dapat bola itu langsung dihajar daerah situ. Jadi agak-agak risky memang. Sehingga mereka juga serba salah mau nyerang pertahanannya jadi reckless, jadi rapuh. Tapi kalau nggak nyerang juga gimana mereka bisa menang? Nah, satu yang gue mau kasih catatan terhadap kebobolan yang kedua itu, ya itu yang tadi gue bilang, itu kesalahan murni Cucurella. Jadi dia berdekatan dengan Rodrigo dan pemain bola ini kan licin ya kalau nggak mau dibilang licik ya. Jadi satu detik, satu momen ketika Cucurella itu meleng, dia langsung lari sprint Rodrigo dan dia nggak ketinggalan lah udah pasti. Kemudian yang backup si Chilwell, karena dia yang punya sudut pandang yang bisa ngelihat posisinya Rodrigo. Kemudian dia kejar nggak dapat, ditarik dan kartu merah ya. Jadi ini memang sekali lagi yang gue katakan tadi, dalam pertandingan penting memang yang dibutuhkan adalah pemain yang berpengalaman, yang punya mental, bukan skill. Ini ya, kecuali memang gak ada pilihan. Dan dengan kondisi 1-0 Chelsea kehilangan satu pemain ya susah. Dan menurut gue beruntung mereka hanya kebobolan 2 ya. Jadi setelah gol dari Karim Benzema, Marco Asensio kemudian menciptakan gol tambahan.
Ya itu tadi sih kalau gue bilang Madrid ya apa yang mau dibahas ya udah sempurna banget. Meskipun satu lagi catatan gue berikan kredit poin buat Sterling. Kemarin bagus mainnya dan dia yang membuat Kamavinga dapat kartu kuning kan. Itu sih catatan gue. Bagus dan ada satu peluang kalau nggak salah dan gue agak bingung. Kemudian dia ditarik keluar ya menit ke berapa gitu gue lupa. Menit ke menit ke 65 agak aneh sih kalau menurut gua agak bingung gua gitu diganti dengan kayak Havertz yang sebenarnya posisinya beda bukan mau bertahan juga sebenarnya gitu sama ada satu peluang dari Mason Mount ini juga sama ketika dia narik Thiago Silva masukin Mason Mount menit ke 75 jadi setelah kebobolan 2 um, Lampard langsung mau agak mencoba berjudi lah gitu ya tapi kalau judi ini ibaratnya kit lah nggak dapat gol tapi juga nggak kebobolan karena itu beresiko juga berapa kali tuh Madrid punya peluang curi bola tapi nggak ada gol tambahan ya jadi Mason Mount ada satu peluang dia shoot on goal. Nah terakhir penutup AC Milan Napoli ini gokil banget luar biasa. Sekali lagi kalau kita lihat line up yang ditampilkan oleh Pioli ini adalah line up the best atau line up yang paling berpengalaman untuk menghadapi perang yang sangat penting ya terutama di lini belakang. Kalau lu ngikutin Milan ya, lu perhatikan mungkin dalam 2 bulan terakhir ya, lini belakang mereka kan tambah bagus ya, jadi berubah banget, jadi lebih kuat. Selain mereka berubah gaya main, sebenarnya satu yang paling menonjol adalah mereka memasukkan nama seorang Malik Thiaw. Ini pemain yang sangat gokil banget, luar biasa. Gue juga gak ngerti kenapa dia baru dimainin sekarang. Dan akan tetapi kemarin tidak ditampilkan sama sekali. Justru yang ditampilkan adalah Simon Kjaer. Jadi gini, intinya line up yang mengalahkan Napoli Milan kemarin 1-0 itu adalah persis line up yang mengalahkan Napoli 4-0 di Liga Italia kurang lebih 10 hari yang lalu. Jadi sebenarnya sederhana pola pikirnya atau latar belakang berpikirnya Pioli sederhana. Ya gue taruh aja pemain yang kemarin sudah menang lawan Napoli selesai gitu loh. Walaupun memang dimensi dan panggungnya agak berbeda, iya, tapi tetap aja artinya ini tim punya kapasitas untuk mengalahkan tim yang sama. Dan itu tadi kalau gue bilang salah satunya dengan tidak menampilkan Malik Thiaw, tapi justru menampilkan bahkan Fikayo Tomori. Ya kalau kita lihat kan secara individu ini parah banget. Gue masih ingat di Copa waktu menghadapi Inter dia lengah banget jagain si Lautaro Martinez, sangat ceroboh dan menurut gue sangat amatir lah gitu. Tapi itu tadi mungkin dalam pertandingan yang sangat penting justru yang dibutuhkan bukan skill individu tapi pengalaman. Sehingga kemarin luar biasa banget mainnya gila banget dan Tonali. Wah, gila. Tonali itu benar-benar seorang ball winner. Inilah pemain yang gue suka sebenarnya. Jadi skillnya atau atraktivitasnya mungkin nggak wow ya, tapi fungsinya perannya sangat luar biasa di tengah. Dan gue nggak tahu ya apakah serangan balik yang jadi golnya Benasir itu dari dia, gue nggak tahu. Yang jelas dia perannya sangat penting dan gol Benasir juga gue bilang ini kayak basokan yang kenceng banget. Kalau istilahnya di English commentary itu sampai merubuhkan atap ya, merubuhkan kenceng banget. Malah ada satu peluang lagi ya kalau nggak salah tandukan dari Simon Kjaer masih menyentuh mistar gawang ya. Dan Maignan juga kemarin main bagus banget. Jadi keren lah Milan kemarin. Sama satu tendangan melebar dari Rafael Leo. Nah, ini sih kemarin enak banget nonton Milan Napoli sudah jujurnya ya. Oke, nanti mereka akan bertemu dengan Napoli kembali tanggal 19 bulan 4. Jadi ya minggu depan lah intinya ya di Diego Armando Maradona Stadium. Ya kalau gue ngobrol sama temen gue yang Milanisti sih ini masih 50-50 ya. Walaupun tentunya Milanisti pasti happy dengan kemenangan 1-0 ini ya, tapi ya kita lihat aja. Yang jelas gue senang dengan undian tahun ini. Tidak ada final, nggak akan mungkin ada final satu negara apalagi satu kota. Itu sih kalau yang gue senang. Oke, mungkin itu aja dulu. Apalagi ya, rasa sih udahlah nggak ada ya. Jadi itu udah rangkuman dari hasil Liga Champions. Makanya ini kira-kira 20 menit video gua karena menyangkut 2 match day ya. Match day pertama 2 pertandingan, match day kedua 2 pertandingan. Terima kasih udah nonton. Silakan tinggalkan komen apa ada yang mau lu tambahin, dengan senang hati gua akan membaca dan mudah-mudahan gua akan merespon. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya lu nggak ketinggalan video gua terbaru, dan salam sehat. Thank you, ciao.